Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya di Kang Aib Channel. Pada kesempatan video kali ini saya akan sedikit bercerita dan sekaligus berbagi pengalaman ya di bidang otomotif ataupun di bidang kendaraan tentunya. Semoga pengalaman saya ini ada manfaatnya bagi teman-teman semua dan bisa dijadikan pelajaran sekaligus bisa dijadikan kehati-hatian. Nah, pengalaman apa yang sudah saya alami ketika waktu itu saya punya kendaraan roda 4 yaitu mobil. Jadi begini teman-teman, waktu itu saya ceritanya ada sedikit rezeki lah gitu ya, istilahnya beli mobil yang harganya terjangkau sesuai dengan isi kantong saya, yaitu mobil seret produksi Daihatsu komplit lah, ada STNK, ada BPKB, dan harganya pun sesuai dengan isi saku saya. Setelah mobil di tangan saya itu banyak sekali kendala-kendala yang cukup menguras keuangan saya. Ya tentunya namanya juga mobil tua lah gitu. Banyak keluhan-keluhan, apalagi salah satu kendala ataupun kelemahan mobil seret itu terdapat di kaki-kaki, yaitu kaki-kaki roda depan. Saya hitung-hitung pengeluaran yang sudah saya korbankan lebih dari nominal, ya begitulah, saya tidak akan mengungkapkannya karena pasti teman-teman juga yang mempunyai kendaraan pasti sama gitu kan, pengeluaran pasti ada gitu. Nah singkat cerita, waktu itu saya habis belanja karena anak saya itu mau berangkat ya ke pesantren. Di perjalanan saya juga merasa kaget gitu, karena mobil yang saya tumpangi itu sebetulnya udah saya servis sebelumnya ya di salah satu bengkel yang ada di daerah saya gitu. Nah tiba-tiba di perjalanan tersebut, pertama itu ada suara yang mirip sekali orang yang lagi ngetuk-ngetuk pintu ataupun ngetuk-ngetuk kayu, duk 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 gitu, seperti gitu. Saya nggak curiga yang bersuara itu dari roda depan, nggak curiga ke sana. Yang saya sangka mungkinlah itu salah satu kabin yang keropos, karena memang ada waktu itu ada keropos sedikit kan ya di mobil saya itu. Nah di perjalanan tiba-tiba si mobil itu oleng ke sebelah kanan, set. Saya kan panik waktu itu, tidak ingat sama pijakan rem. Saya maksa di kuir-kuir gitu ya setirnya itu, tapi tetap aja ya teman-teman. Jadi si rodanya itu, jadi si mobil itu tetap aja nggak mau lurus. Nah setelah saya diingatin itu sama istri saya, kebetulan sebelah kiri itu ya di depan, diingatin seperti ini, itu remnya dipijak. Nah baru saya ingat, langsung direm. Nah pas saya rem, kemudian si mobil saya itu nubruk gawir, jebret. Nah seperti itu. Untungnya keburu ke rem. Kalau misalkan nggak buru ke rem, ya pastilah itu si bodi depan itu pasti hancur, karena saya itu sedang berjalan dengan kecepatan lumayan juga tinggi. Nah setelah terjadi tubrukan hantaman ya ke gawir, saya itu kan ngulang begini ya, aduh kenapa ini bisa begini. Pas saya lihat roda sebelah kirinya itu udah singkang. Nah
Dan seperti teman-teman lihat di belakang saya ini, jadi si roda itu udah kenyelon gitu ya. yang sebagian lagi ke dalam, yang sebagian lagi keluar, tapi dalam posisi ya kalau istilahnya itu offset atau apa ya, saya juga jadi bingung gitu. Ini kenapa saya waktu itu 5 menit tidak turun dari mobil. Nah, orang-orang itu udah banyak kan ngelihat mobil saya, karena ada jeritan gitu, ada teriakan gitu kayaknya ya, ada suara yang keras dari mobil saya itu. Nah, masyarakat pun keluar, ada apa ini, ada apa ini. Nah, seuntungnya gitu saya juga pikir, alhamdulillah di depan nggak ada mobil, dari belakang nggak ada mobil, kemudian sebelah sininya bukan jungkrang ya, cuman ada itu kan, teman lihat kan di video saya itu di belakang. Nah, saya itu turun, nanya ke saya itu, Kang, kenapa ini, ada apa? Saya juga nggak tahu, ini kok begini mobil. Nah, begitu. Aduh, saya boro-boro bisa ngeliput atau gimana foto-foto ya, itu juga udah uyuhan ya, dipoto, diliput dan lain sebagainya. Jadi nggak full, saya kan kaget gitu, kaget campur pada yang seri gitu, tak yang seri ku mobil gitu. Nah, setelah saya lihat kemudian diperiksa, orang-orang itu kan yang tahu lah, kebetulan kan di depan itu ada bengkel ya, pas bengkel ada bengkel di sana tuh, bengkel Terot. Nah, Terot dan Baljoin katanya gitu. Pas lihat ternyata kohalnya itu teman-teman, kohalnya yang lepas. Nah, saya kagetnya begini, itu mobil sudah saya servis ya lumayan lah, cukup besar juga biayanya, tapi hasilnya seperti yang teman-teman lihat gitu. Memang bengkel juga sudah kasih tahu kepada saya, ini Kang, ini mobil udah ininya udah harus dikasih daging katanya, dilas gitu. Kalau beli kan mahal ya, cobalah diakalin aja supaya bagus ya, diusahain diakalin ya, alhamdulillah. Nah, ternyata teman-teman yang bisa beban yang bisa lepas itu, pertama lasan itu yang di kohal itu ya tidak rapi, kalau menurut saya tidak rapi, tidak kuat ya. Kemudian itu roda belakang dipindahkan ke roda depan. Nah, saya ingat bahwasanya roda belakang itu yang dipindahkan ke depan ada tambalan, jadi pakai kampas. Jadi pas di dongkrak itu kan dicoba digas muter, ternyata itu ngagibrik gitu ngagibrik lah, pokoknya mah nggak mulus gitu ya puterannya itu. Nah, sehingga ada pengaruh ke kohal tersebut ya, jadi lepas, jadi kalender gitulah. Nah, jadi teman-teman semuanya, bagi yang punya mobil seret, Daihatsu seret, pengalaman saya di seret itu ya memang yang paling menonjol itu penyakitnya adalah di bagian kaki-kaki gitu. Kalau misalkan yang sejajar dengan seret kan ada misalkan Starlet gitu kan, ada lagi Forza, itu kan beda. Tapi katanya seret yang tahun tua nggak seperti seret yang tahun 1985 katanya. Nah, jadi ya ini makan pengalaman saya gitu kan di kendaraan. Mudah-mudahan saja teman-teman yang punya mobil seret, Daihatsu seret itu harus sering-sering ya, harus sering-sering meriksa bagian depan. Kalau misalkan ada bunyi sedikit, bunyi apa aja di bagian roda itu harus cepat-cepat diperiksa. Jangan sampai kejadian yang seperti saya alami.
Tapi saya yakin teman-teman lebih apik, teman-teman lebih waspada, dan teman-teman lebih teliti dalam bidang kendaraan. Nah, pokoknya jangan anggap sepele ya. Kalau suara mesin itu tidak akan menimbulkan istilahnya yang fatal, paling mogok ya. Tapi kalau misalkan kaki-kaki sudah oyag, amburadul ya, keceket-ceket dan sebagainya, itu harus benar-benar itu teman-teman. Jadi waktu itu saya di mobil seret itu langsung dimasukin ke bengkel lagi, diservis lagi, ditebalin lagi. Kohalnya itu kan ada ya yang di foto itu, ya ditebalin lagi, langsung dimasukin lagi karena si seret itu tidak bisa pakai sepi ya. Maksudnya sepinya tidak dimasukkan seperti sepi apa itulah, misalkan pelek gitu kan, jadi ngait gitu ya. Jadi mungkin saja gitu karena banyak gencetan atau banyak gesekan, lama kelamaan yang namanya juga mobil tua kan bisa ipis seperti itu. Untuk kali ini mungkin berbagi pengalaman di bidang kendaraan seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua di mana saja berada. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insya Allah kita berjumpa kembali di konten-konten saya yang lainnya. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya ini. Akhir kata, mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan. Saya F. Syarifuddin mohon undur diri dari hadapan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.